Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Warahmatullahi wabarakatuh. bisa memulai kelas kita pada siang hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita mulai berdoa. Kepada Ketua Kelas, Ari, tolong dipimpin doanya, Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah. Ini tadi kan sebelum pembelajaran sudah Ibu instruksikan untuk siswa Ibu absen dulu di Google Classroom. Dari absen yang sudah Ibu lihat ini, siswa Ibu sudah hadir semua dan Ibu berharap kita dapat melaksanakan pembelajaran kita dengan baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita mengingat lagi pembelajaran kita minggu lalu, yaitu mengenai bagian-bagian dan bentuk busana. Itu pembelajaran kita minggu lalu. Ibu harap siswa Ibu sudah paham dengan pembelajaran itu. Untuk pembelajaran kita pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai menganalisis desain dengan konsep kolase. Di dalamnya ada dua materi, yaitu pengertian dari desain kolase, kemudian pengertian dari mood board. Teknik penilaiannya ada dua macam, yaitu penilaian kognitif, yaitu penilaian pengetahuan dari materi yang sudah kita pelajari. Penilaian pengetahuan ini, nanti siswa Ibu silakan buka link untuk pengerjaan quizzes di Classroom. Kemudian untuk penilaian afektif, yaitu yang akan Ibu nilai adalah sikap siswa Ibu selama pembelajaran berlangsung. Kemudian siswa Ibu sudah bisa melihat tayangan gambar yang Ibu tampilkan, Nak? Sudah, Ibu. Sudah. Alhamdulillah. Ini gambar pertama, siswa Ibu bisa melihat gambar apa, Nak? Gaun, Bu. Gaun bunga-bunga. Gaun bunga-bunga. Kemudian gambar yang kedua, gambar apa itu, Nak? Desain apa? Kolase. Kolase. Mozaik. Ya. Udah, dari gambar yang Ibu tampilkan tadi, siswa Ibu apakah merasa sudah paham gambar yang Ibu tampilkan tadi? Ya, berarti Ibu lanjut dulu ke materi kita berikutnya. Sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu meminta siswa Ibu untuk berkelompok dulu duduknya, Nak. Nanti kita ada diskusi kelompok, jadi kita berkelompok dulu. Ibu bagi dua kelompok saja ya. Yang pertama itu kelompok Eva, yang kedua kelompok Watini. Ya, Bu Watini sama Eva, tolong dikondisikan teman-temannya untuk diskusi kelompok kita. Siswa Ibu sudah bisa melihat materi yang Ibu tampilkan, Nak? Halo? Sudah, Bu. Sudah. Ibu akan menyajikan materi untuk siswa Ibu sekalian. Apakah materi yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom sudah dibaca? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Materi kita pada hari ini adalah desain kolase 3 dimensi. Kemudian, tujuan pembelajaran adalah setelah selesai pembelajaran diharapkan siswa mampu: 1. Menjelaskan pengertian desain kolase dan mood board. 2. Menganalisis konsep desain busana dengan konsep kolase. Kemudian yang akan kita bahas garis besarnya di sini adalah kolase, kemudian mood board. Pengertian kolase. Kolase merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan yang bermacam-macam. Selama bahan dasar tersebut dapat dipadukan dengan bahan dasar lain, yang akhirnya dapat menyatu menjadi karya yang utuh dan dapat mewakili ungkapan perasaan estetis orang yang membuatnya.
Kemudian unsur desain kolase, penjelasannya siswa ibu silakan dibaca di materi. Kemudian teknik pembuatan desain kolase. Yang pertama, teknik 2 dimensi. Teknik 2 dimensi adalah desain kolase yang menghasilkan gambar dalam bentuk bidang. Yang kedua, teknik 3 dimensi, desain kolase yang menghasilkan gambar yang bervolume. Bervolume maksudnya di sini, setelah kita membuat desain, desainnya itu kalau kita angkat terasa berat. Itu yang dimaksud dengan volume. Kemudian yang ini adalah teknik 2 dimensi. Teknik 2 dimensi ini nanti akan menghasilkan bidang datar. Cara membuat kolase dengan teknik 2 dimensi yaitu siswa ibu terlebih dahulu membuat desain tubuh, kemudian diwarnai, kemudian kita membuat desain tubuh, kemudian membuat desain pakaian. Setelah itu diwarnai. Setelah diwarnai, bagian tubuhnya, rambut, wajah, dan warna kulit, desainnya itu kita toreh. Kita torehnya mempergunakan pisau cutter atau menggunakan gunting. Jadi nanti desainnya itu bolong. Nanti kita lihatkan pada benda yang ingin menjadi ide kolase kita. Kalau ini gambar yang pertama, itu adalah gambar pemandangan alam, bunga-bunga. Kemudian yang di sebelahnya lagi itu adalah idenya dari pecahan keping-keping CD. Berikutnya, yang kedua adalah teknik 3 dimensi. Nah, seperti yang Ibu terangkan tadi, setelah desainnya selesai, kita mengangkat desain itu dia bervolume, kemudian tampilan desainnya itu menonjol. Kemudian lanjut ke peralatan, teknik, dan metode. Alat yang digunakan adalah pisau, gunting, gergaji, atau alat lainnya yang bisa dipergunakan. Kemudian metode untuk desain kolase adalah tindih, repetisi atau pengulangan, komposisi beragam jenis tekstur dari bahan berbeda. Yang berikutnya, teknik. Tekniknya adalah teknik rekat, jahit, ikat, sobek, dan gunting. Kemudian bahannya adalah agar untuk merekatkan desain kolase ini, kita nanti akan menggunakan bahan perekat seperti lem kertas, lem plastik, lem bakar, jarum, benang, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke mood board. Mood board dibuat dalam papan ide, menempelkan semua ide yang muncul dalam satu lembar papan. Kemudian, mood board dapat digunakan desainer sebagai media penting dalam proses penciptaan sebuah karya. Berikutnya adalah prosedur pembuatan mood board. Yang pertama, menentukan tema atau judul. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, mengumpulkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema atau judul yang akan diangkat menjadi karya. Yang keempat, menggunting gambar-gambar. Yang kelima, menyusun dan menempelkan potongan gambar. Yang keenam, menggambar desain karya. Yang berikut, ini adalah contoh mood board. Kalau ini idenya dari jeruk lemon. Kemudian, alhamdulillah siswa Ibu sudah bisa melihat materi yang Ibu tampilkan. Kemudian setelah Ibu menyampaikan materi tadi, apakah ada pertanyaan dari siswa Ibu terkait materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Bu, mohon izin tanya, Bu. Ya. Itu perbedaannya apa tadi kolase dengan mood board itu, Bu? Jadi kalau desain kolase dia berbentuk desain, kalau mood board itu dia berbentuk papan ide. Nah, bagaimana Eva? Ya, Bu, makasih penjelasannya. Sekarang sedikit agak paham, Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya, Nak? Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut kepada pembelajaran kita berikutnya. Ini ada lembaran LKPD yang akan dikerjakan oleh teman-temannya. LKPD-nya ini dikerjakan per kelompok. Nanti ada juga pengerjaan untuk pribadi. Paham sampai di sana? Ibu di depan, Nak.
Ya, Ibu di depan, kalau seandainya ada yang kurang paham mengenai LKPD, boleh bertanya langsung sama Ibu. Kebetulan pertemuan kita pada saat ini adalah luring ya, Nak ya. Oke. Tadi ketua kelompok kita siapa, Nak? Saya, Bu. Eva sudah selesai mempresentasikan tugas kelompoknya. Itu sangat bagus sekali presentasi tugas kelompoknya. Jadi dari diskusi kelompok kita tadi, siswa Ibu sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Hasilnya itu Ibu memberikan apresiasi penampilan kedua kelompok sangat bagus. Dan siswa Ibu, kita lanjut. Dan siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Saya, Ibu. Siapa itu? Silakan, Nak. Saya Gita, Ibu. Ya, apa kesimpulan pembelajaran kita? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah kita mengetahui tentang pengertian dari kolase, kemudian unsur-unsur kolase, teknik pengetahuan desain kolase, kemudian peralatan, teknik dan metode pembuatan teknik dan metode membuat kolase, dan mengetahui pembuatan mood board. Itu yang saya simpulkan, Bu. Oh iya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu kolase. Kolase adalah teknik menempelkan benda pada desain pakaian. Kemudian mood board. Mood board adalah papan ide yang berisi ide dari seorang desainer. Selanjutnya ada alat dan bahan. Kalau alat yang perlu siswa Ibu garis bawahi adalah alat adalah segala sesuatu yang apabila kita pakai dia tidak langsung habis. Kalau bahan adalah segala sesuatu yang kita pakai dia langsung habis. Contohnya tadi pada materi yang Ibu terangkan adalah seperti lem. Kemudian langkah-langkah pengerjaan mood board, siswa Ibu bisa lihat lagi pada materi yang sudah Ibu bagikan pada Google Classroom. Kemudian itu kesimpulannya. Apa siswa Ibu ada lagi yang mau menambahkan? Jadi seorang desainer itu dia bisa membuat kolase dan mood board. Siswa Ibu untuk menjadi seorang desainer makanya perlu dulu belajar kolase dan mood board. Dan siswa Ibu setelah pembelajaran ini jangan lupa mengerjakan post-test di Quizizz pada link yang sudah Ibu bagikan pada Classroom. Tolong dikerjakan tugasnya, dikerjakan per individu. Kemudian tugas berikutnya setelah siswa Ibu mengerjakan post-test di Quizizz tersebut, siswa Ibu tugas untuk minggu depannya yaitu mencari artikel yang berhubungan dengan kolase dan mood board. Tujuannya untuk panduan siswa Ibu pada saat praktek. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya kita kan akan praktek membuat desain busana kolase. Kita praktek membuat kolase dulu. Siswa Ibu tolong membawa alat dan bahan untuk membuat desain kolase. Apa tadi alat dan bahannya, Nak? Halo? Gunting, karton, lem, cat air. Nah, ya. Nanti dibawa alat dan bahan, kemudian kertasnya ya, Nak ya. Bu. Iya, Bu. Nah, udah. Berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tolong dipimpin doanya Maria untuk menutup pembelajaran kita. Baik teman-teman, untuk keberkahan pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai.
Baiklah, siswa Ibu sekalian, pembelajaran kita hari ini telah berakhir. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.